أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat hingga pergantian dari detik ke menit berubah menjadi jam. Pergantian siang dan malam, minggu menjadi bulan. Tak terasa bulan Ramadan yang kita rindukan, bulan Ramadan yang kita sambut dengan penuh cinta, bulan Ramadan yang kita sambut dengan ungkapan mesra, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahrul mubarak, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh berkah. Marhaban ya syahrul rahmah, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh rahmat. Marhaban ya syahrul maghfirah, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh ampunan. Tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, hari ini kita harus mengucapkan selamat tinggal wahai bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Hingga perasaan kita umat Islam pada hari ini persis sama apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Persis sama apa yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah ketika turun surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ketika ayat ini hadirin turun, semua sahabat bergembira, semuanya merasakan kebahagiaan yang mendalam karena turunnya ayat itu tadi. Itu menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Itu menunjukkan akan nikmat Allah telah disempurnakan. Itu menunjukkan bahwa Islam menjadi agama paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah-tengah kegembiraan itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar Siddiq. Dia duduk sendiri menangis, bercucuran air mata saat mendengarkan turunnya ayat itu. Sampai para sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Tidakkah engkau bahagia akan turunnya ayat itu? Ayat itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Ayat itu menunjukkan nikmat Allah kepada seluruh umat muslimin yang ada." Lalu Abu Bakar dengan derayan air mata menjawab, "Wahai seluruh sahabatku, aku bersyukur demi Allah, aku berbahagia turunnya ayat itu. Menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Akan tetapi aku menangis wahai sahabatku, karena kesempurnaan Islam itu artinya telah sempurna tugas baginda Rasul. Itu artinya tidak lama lagi baginda Rasulullah, orang yang begitu kita cintai, orang yang begitu kita dambakan, akan kehadirannya tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita. Tidak lama lagi akan menghadap Allah. Barulah kemudian para sahabat menangis
mendengar pernyataan Abu Bakar Siddiq. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada hari ini tentu kita bersyukur, tentu kita merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam. Karena pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan umat Islam. Setelah itu, kita melawan musuh yang paling besar, musuh yang paling dahsyat selama 1 bulan lamanya. Yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kembali dari perang Badar, tapi Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Sesungguhnya kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang begitu dahsyat. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah?" Kalau bukan perang Badar, gerangan perang apa yang dahsyat ya Rasulullah? Kata Rasul, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Maka pantaslah ketika hari ini kita berbahagia, kita bersyukur karena kita menang melawan hawa nafsu kita selama sebulan lamanya dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akan tetapi di sisi lain hadirin, di lubuk hati kita yang paling dalam tentu kita menangis. Air mata ini bercucuran. Kenapa? Karena datangnya Hari Raya Idul Fitri itu artinya bulan yang begitu kita cintai, bulan yang begitu kita rindukan, kini telah pergi meninggalkan kita hadirin. Kita tentunya menangis. Jangankan kita menangis, bumi ikut menangis, langit menangis, bahkan malaikat yang ada di langit pun menangis menghantarkan kepergian bulan suci Ramadan. Dan sedihnya lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak satu pun di antara kita yang mendapatkan jaminan dari Allah. Apakah kita masih bisa mendapatkan jaminan bulan suci Ramadan yang akan datang? Betapa banyak orang tua kita yang mungkin pada bulan suci Ramadan yang lalu masih bersama dengan kita, duduk merasakan nikmatnya Idul Fitri, merasakan nikmatnya ibadah dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi hari ini mereka tidak ada lagi karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ungkapan yang lebih pantas kita ucapkan kepada mereka selain ungkapan antumus sabiquna wa nahnu bikumul lahaquna insyaallah. Wahai keluargaku, engkau telah pergi menghadap lebih dahulu kepada Allah, dan kami semua yang hadir tempat ini nantinya pun akan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan kapan ajal itu datang. Ajal tidak pernah memandang usia muda ataupun tua. Ajal tidak pernah memandang apakah kita sehat atau sakit. Tapi yang pastinya kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal sudah datang, tidak sedikit pun bisa kita undur dan tidak bisa kita majukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siang jadi angan-angan, malam jadi impian, kepadanya kasih dan rindu serta cinta tertumpuk untukmu wahai Ramadan yang pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika seorang hamba sedang merasakan kebahagiaan, maka terkadang dia tertawa, terkadang dia menangis. Pada hari ini, seluruh umat Islam yang ada, termasuk kita semua yang hadir tempat ini, merasakan kerinduan yang begitu mendalam kepada keluarga kita yang berada jauh di sana dalam perantauan. Bahkan bukan hanya orang yang di perantauan yang senantiasa kita rindukan, yang senantiasa kita dambakan akan kehadirannya, akan tetapi sampai kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia, senantiasa kita rindukan, senantiasa kita dambakan. Seperti halnya seorang ibu, seorang ayah begitu merindukan anak-anaknya, seorang anak begitu merindukan ibu dan ayahnya, seorang suami begitu merindukan istri tercintanya, seorang istri begitu merindukan suaminya.
yang menjadi sandaran hidup, yang menjadi teman dan sahabat dalam suka maupun duka, kini telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga hari ini kenangan-kenangan indah saat semuanya hadir dalam ingatan. Hanya doa dan air mata menjadi pengobat atas kerinduan yang begitu mendalam di hari yang fitri ini. Hari yang penuh dengan kesucian, maka hendaknya kita meneteskan air mata, bahkan menumpahkan air mata kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Betapa sering kita sebagai hamba lupa dan jauh kepada Allah, tetapi sedetik pun Allah tak pernah lupa kepada kita. Sedetik pun Allah tak pernah menjauh dari kita. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku Tuhannya begitu dekat dengan hambaku. Apabila hambaku meminta, maka pasti akan kabulkan permintaannya. Berapapun dosa yang kita lakukan hadirin, masih jauh lebih besar ampunan Allah. Seberapapun khilaf dan dosa yang kita lakukan, masih jauh lebih banyak cinta dan kasih sayang akan hambanya. Bahkan hadirin, sekiranya kita datang kepada Allah dengan membawa dosa setinggi gunung, maka Allah akan mendatangi kita dengan membawa ampunan setinggi langit. Bahkan sekiranya kita datang kepada Allah membawa dosa setinggi langit, maka Allah membawa ampunannya seluas bumi dan langit. Bahkan sekiranya hadirin, seluruh dunia ini, bahkan langit, semuanya dipenuhi oleh dosa-dosa kita sebagai manusia, lalu kemudian kita datang kepada Allah dengan taubat dan nasuha, menyesali seluruh dosa yang kita lakukan di masa lalu, maka demi Allah, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya sebanyak apapun itu. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa, akan tetapi sebaik-baiknya hamba yang berdosa adalah hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya hari ini kita memohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosa yang berhubungan kepada Allah. Allah pasti ampuni hadirin yang dirahmati Allah. Akan tetapi dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu belum diampuni oleh Allah, kecuali kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran 112, Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Maka celakalah siksaan Allah kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada, kecuali orang yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya kepada sesama manusia. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri, tentu pernah ada kesalahan. Mungkin kata-kata kita pernah bikin sakit hati, maka mari kita ikhlaskan antara satu dengan yang lainnya. Karena di dalam rumah tangga tidak mungkin selamanya merasakan kebahagiaan. Pasti akan ada penderitaan antara suami dan istri. Tidak selamanya ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki, tapi kita dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karenanya, yang terpenting bukanlah memahami kelebihan masing-masing, tetapi mari saling memahami kekurangan yang kita miliki masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pula hari ini yang paling pantas buat kita untuk menyesali semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu kepada orang tua kita. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sejenak menghadirkan wajah kedua orang tua kita seakan-akan mereka hadir di hadapan kita. Ingat
semua dosa-dosa kita kepada keduanya. Seberapa sering suara kita lebih besar dari suaranya orang tua kita. Seberapa sering kita membantah dan memarahi keduanya. Seberapa sering kita membantah perintahnya. Seberapa sering kita buat nangis karena perbuatan kita. Bahkan tak jarang di era modern ini, seorang anak yang sudah merasa mampu, seorang anak yang sudah merasa kaya, dia jadikan orang tuanya sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Banyak anak yang menyiksa orang tuanya. Bahkan tidak jarang kita temukan ada anak yang tega membunuh kedua orang tuanya dengan tangannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kepada semua hadirin jamaah yang hadir, semua anak-anak yang hadir pada kesempatan ini, ingat bahwa ada nanti suatu masa ketika kita begitu rindu ingin berkumpul dengan kedua orang tua kita, ingin masih duduk dengan orang tua kita, ingin begitu merindukan dekapan cinta dan kasih sayang mereka. Akan tetapi tidak ada lagi waktu karena dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan orang tua kita, maka dialah yang akan meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungkan betapa penderitaan dan kesedihan seorang anak yatim yang hidup di dunia ini tanpa didampingi seorang ibu, tanpa hadirnya seorang ayah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan untuk melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri. Di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah melihat semua anak-anak bergembira menyambut hari raya Idul Fitri. Semuanya memakai baju baru, memakai sandal baru, didampingi oleh ayah ibunya, merasakan indahnya hari raya Idul Fitri. Akan tetapi di tengah-tengah kegembiraan itu ada anak yang duduk sendiri berbaju lusuh, tidak pakai sendal. Ia menangis terseduh-seduh hingga kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, mengapa engkau duduk sendiri? Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Sementara semua temanmu bergembira menyambut hari raya Idul Fitri." Apa kata sang anak ini? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang anak yang hidup sebatang kara, tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Ayahku telah meninggal dunia di peperangan, wahai Rasulullah. Sedangkan ibuku sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dia campakkan diriku, dia tinggalkan diriku, wahai Rasulullah. Dia tidak lagi memperhatikan diriku. Aku menangis, wahai Rasulullah, karena melihat semua anak-anak yang begitu bahagia, merasakan dekapan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sedangkan aku sendiri tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Itulah aku mengingat saat-saat terindah, kenangan indah bersama ayah dan bunda ketika ayah masih hidup dahulu." Sehingga Rasulullah menangis dan memeluk anak yatim itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, maukah engkau menjadikan aku sebagai bapakmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, sedangkan Fatimah menjadi bibimu, dan Hasan serta Husain sebagai saudaramu?" Maka bercucuran air mata sang anak yatim ini, air mata yang penuh kebahagiaan karena dianggap sebagai anak oleh Rasulullah. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Man massaha ala ra'siyati rahmah, kataballahu lahu bikulli sya'ratin hasanah." Barang siapa orang yang mengusap-usap kepalanya anak yatim piatu dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah akan catat setiap rambut yang dia usap itu Allah ganti dengan sebuah kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah perasaan anak yatim yang hidup di dunia ini tanpa seorang ayah atau tanpa seorang ibu. Oleh karenanya, kita masih memiliki orang tua, hendaknya berbuat baik dan memuliakan mereka. Jangan sampai setetes air matanya mengalir karena ucapan dan perbuatan kita. Keduanya adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ingat pengorbanan ayah kita yang membanting tulang, bercucuran keringat air mata, bertaruh nyawa pergi pagi pulang malam, bahkan kadang tidak pulang. Ayah kita demi
untuk mencari sesuap nasi untuk istri dan anak-anaknya. Betapa dia menahan rasa lapar yang penting istri dan anaknya merasa kekenyangan. Betapa sering dia tidak tidur demi anak, mencari nafkah untuk anak-anaknya dan mencarikan nafkah untuk pendidikan, sehingga anaknya nanti dewasa menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Belum lagi jasa seorang ibu yang 3 kali disebutkan oleh Rasulullah, ummuka, ibumu, baru kemudian disebut nama abika, bapamu. 9 bulan kita berada dalam rahim ibu. Betapa sering tidak nyenyak tidurnya karena kita berada dalam rahimnya. Betapa sering sakit seluruh tubuhnya karena kita berada dalam rahimnya. Dan puncak dan penderitaan serta pengorbanan seorang ibu ketika dia hendak melahirkan kita, bertaruh nyawa, keluar bertetesan air mata, menahan sakit, bahkan ketika dia disuruh memilih antara kehidupan dirinya dan kehidupan anaknya, maka seorang ibu akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sekiranya Engkau mencabut nyawaku ya Rabb, aku rela, aku ikhlas, yang penting selamatkan anakku. Jadikanlah dia selamat, bisa menikmati dan melihat indahnya dunia." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setetes air susu sang ibu tak pernah bisa kita balas. Lalu setelah dewasa, apa yang kita lakukan sebagai sang anak kepada mereka? Betapa banyak anak yang kekenyangan, sedangkan orang tuanya merasakan kelaparan. Betapa nyenyak tidurnya tanpa beralaskan kasur. Dan ketika keduanya sudah tua, tak mampu lagi mengurus dirinya, tak mampu lagi membersihkan kotorannya. Banyak anak yang mengasingkan kedua orang tuanya. Dia tempatkan orang tuanya di tempat yang tak layak. Lebih bagus kandang ayam dibanding rumah orang tuanya. Lebih bagus makanan kucing dibanding makanan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai penutup dalam khutbah ini, hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kesalahan kita Allah ampuni. Bagi keluarga kita, orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah wafat, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan mereka diterangi kuburnya, dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al 'idana sa'idan wa 'amalana salihan rasyidan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyik wa 'allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal soleh yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, maka rekatkan pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Engkau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Satukan hati kami, ya Allah. Perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di depan kami. Tuntun kami menuju jalan keselamatan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari keburukan dan para bahaya, baik yang sedang terjadi di depan mata atau yang masih tersembunyi dari penglihatan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma la taruddana khaibin wala an babika matrudin wala min rahmatika mahrumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Dan ampuni saudara-saudara kami kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Karena Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya Allah, jangan kau kecewakan kami, jangan kau tolak kami dari pintu-Mu, dan jangan kau jadikan kami terhalang mendapat kasih sayang-Mu. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami duduk bersimpuh di depan, di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami, panjangkan usia ibu bapak kami, panjangkan usia anak-anak kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan ampunan-Mu, keluarga yang penuh dengan rahmat-Mu. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah. Ya Allah, jangan kau biarkan pulang dari tempat ini, pulang ke rumahnya kami masing-masing, Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau biarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing masih membawa dosa, masih membawa salah ya Allah. Jangan kau biarkan gara-gara dosa dan kesalahan kami ini ya Allah, kau tak kabulkan doa dan harapan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala cita-cita dan harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.